Jenengan juga rawuh, jadi kami selaku pengurus Lazisnu dan dengan ada jajaran MWC dan pembina, kami wabil khusus dari pengurus Lazisnu mohon saran dan saran-saran yang baik bagi kami untuk melaksanakan program ke depan, dan dipun tutup kalian doa. Monggo dumateng Gus Jazuli kalau aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi mawala. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua MWC NU Taman, Bapak Ahmad Syafi'i, Pak Sugeng, Pak Agung, Pak Tarmuji, Pak Syukur, Pak Lili, dan semuanya yang hadir di sini. Kulo boten matur kathah-kathah. Saya kemarin itu ketika ketemu sama Pak Lili, saya sampaikan bahwa apa yang sedang kita lakukan dan kegiatan apapun yang akan kita lakukan itu semua tidak bisa berdiri sendiri. Dalam artian semua kegiatan itu selalu sifatnya koordinatif, sehingga kita dalam pengelolaan zakat ini, zakat infak dan sedekah ini tentunya harus melibatkan kepada yang lain, dan kerjasama dengan yang lain itu sangat diperlukan. Misalnya begini, kemarin sudah saya sampaikan ke Pak Lidi, misalnya dalam urusan zakat, itu kan mungkin dari pengurus Lazisnu itu dari sisi syariatnya mungkin ada yang tidak menguasai secara mendalam, atau bahkan mungkin tidak ada, misalnya tanpa bermaksud nopo-nopo, tapi untuk urusan itu kan kita perlu kerjasama dengan misalnya LBN. Dan kemarin juga sudah saya sampaikan pada Pak Lili bahwa di beberapa kasus niku urusan zakat niku banyak orang kaya yang lebih mempercayakan urusan zakat itu kepada yang lain, semacam Nurul Hayat ataupun mungkin lembaga-lembaga zakat yang lain. Dan di teman-teman PW sendiri, bukan di Lazisnya tapi di teman-teman LBM dulu yang pernah kita musyawarahkan itu, memang di Nurul Hayat mungkin dari sisi manajemen mungkin mereka lebih baik, tapi dari sisi syariat banyak yang harus dibenarkan atau dikoreksi. Bahkan dulu pernah di Bundi niku Tengelom niku riyen nek enten Nurul Hayat menyewa di depannya Pondok Anidomiyah. Nggih. Niku ceritane kan mereka bikin pamflet macam-macam ya. Sampai urusan akikoh, paket hemat dan lain-lain itu. Nah, kemudian yang
lakukan oleh mereka ini karena di ngelom. Nah, di ngelom ini kan rodok sensi ngeten. Akhire wonten sing matur tengene abah kula. Matur abah kula terus mari ngoten ditingali riyin ditakok-takokno. Akhirnya waktu tengene Masjid Baudin niku ditakokno sampai waktu itu yang dari pihak Nurul Hayat itu disampaikan oleh Abah bahwa kami siap untuk berdialog kalau memang jenengan di dalam mengatur urusan-urusan syariat seperti itu. Tapi kalau jenengan tidak mau hadir, berarti jenengan ini melakukan hal yang dilarang oleh agama. Sampai ngoten. Nah waktu niku nggih abad duka saestu. Artinya apa? Artinya mungkin mereka secara manajemen lebih bagus, tapi secara syar'i mereka kurang. Makanya di Lazis ini ya, itu kalau bisa kita itu ya unggul kedua-duanya. Dari sisi manajemen ya kita unggul, dari sisi syar'i juga kita unggul ya. Sehingga perlu ada kerjasama atau koordinasi dengan lembaga yang lain semacam LBM misalnya. Cuman memang LBM Taman ini karena tidak terlibat dalam urusan amil zakat ya. Yang terlibat itu kan satu Katib Sidoarjo niku Gus Syihab niku memang yang terlibat secara aktif di PW, yang kemudian setelah dibahas selama kalau tidak salah itu 3 hari kalau tidak salah itu, baru setelah itu anggota-anggota yang lain kumpul semua termasuk saya. Sehingga waktu niku untuk menentukan amil zakat di tingkat PC, MWC dan ranting itu harus bagaimana, saat itu sudah ada keputusan. Nah oleh karena itu harapan kami seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Lazis kita itu kalau bisa ini unggul dalam manajemen sekaligus juga unggul dalam sisi syariatnya, sehingga ketika kita melaksanakan zakat itu tidak bertentangan dengan syariat dan kemudian secara manajemen kita lebih baik dari mereka. Itu yang kita harapkan. Persoalan program dan lain-lain semua bisa dibicarakan dengan yang lain-lain. Saya kira itu saja yang mungkin perlu saya sampaikan, dan alhamdulillah setelah ada pergantian pengurus ada penyegaran gini, pergantian itu udah diperkorong gitu. Setelah ada penyegaran pengurus ini kelihatannya mungkin sekarang bisa lebih nampak kegiatannya, sehingga ini diharapkan semakin tahun semakin bagus. Dan apalagi ini menjelang puasa Ramadan, banyak yang harus kita lakukan menjelang itu. Dan yang paling akhir yang perlu saya sampaikan kalau bisa, entah bagaimana caranya ya, kita itu bisa menanamkan kepercayaan kepada orang-orang kaya itu untuk zakat ke kita. Artinya kita jemput bola gitu loh. Kita jemput bola sehingga mereka itu percaya kepada kita. Kan kasusnya seperti pengurus yang kemarin itu kan ketika Pak Dayat itu kan titip zakat ke kita sebetulnya, sama di PW Lazis ya. Tapi kemudian ada hal-hal yang tidak terurus gitu loh, sehingga Pak Dayat mungkin rodok kecewa
Nah itu yang kemarin yang saya terima laporannya seperti itu. Pak Dayat Dokter Dayat YPR ya. Karena memang Dokter Dayat itu sejak lama itu sudah anunya ke PW Lazisnu gitu loh. Lah periode entah 1 atau 2 tahun yang lalu itu beliau bersedia untuk titip zakat itu ke Lazisnu MWC gitu loh. Cuman karena kurang terurus sehingga akhirnya ada kekecewaan. Maka kita perlu untuk jemput bola gitu loh. Misalnya ya mohon maaf misalnya di kepengurusan MWC ini kan ada Abah Mahfud, ada Abah Mujiadi. Nggak artinya apa? Orang-orang yang seperti itu kan butuh percaya kepada kita, sehingga zakat yang mereka kelola atau yang mereka keluarkan itu dipercayakan kepada kita, gitu loh. Sehingga kalau itu misalnya kita mendapatkan kepercayaan, maka yang lain pun mungkin juga akan ikut, gitu loh. Nah, tinggal itu. Nah, kemudian seperti yang juga saya dengar itu ada banyak bendera Nurul Hayat itu di mana-mana gitu. Nah, itu nanti kalau misalnya kita ini bisa lebih bagus itu ya secara tidak langsung mereka juga akan percaya pada kita dan bendera itu akan turun sendiri gitu loh. Nah, itu yang perlu kita perbaiki kembali Lazisnu kita sehingga kita lebih dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola itu. Walaupun kalau di Sidoarjo itu Basnasnya kan lebih kepada infak bukan kepada zakat. Di Sidoarjo itu ini langsung dari ketua Basnas Sidoarjo pernah saya tanyakan kepada beliau karena kita sering ketemu nggih Gus Jajuk niku. Kalau takokno Gus Sidoarjo niku ya nopo. Kalau di sini Gus itu banyak infaknya daripada zakatnya. Kalau Surabaya lain. Kalau Surabaya itu lebih banyak zakatnya. Makanya ketika ini kasus tahun kemarin ya, kelompok yang ini yang sudah pernah haji itu kan ceritanya mengadakan halal bihalal di Surabaya itu kasusnya. Nah, kemudian anggarannya minta ke Basnas gitu loh. Akhirnya ya ditanya sama Basnas, "Lho jenengan njaluk niki sampeyan niku melok mustahik sing golongan pundi?" Ya benar kan pertanyaannya gitu loh. Ya karena ya alhamdulillah di Surabaya itu Basnasnya banyak yang kenal saya gitu loh. Sehingga ya alhamdulillah akhirnya tidak jadi gitu ya. Nah, itu saja yang perlu saya sampaikan agar supaya kita lebih bagus, lebih baik sehingga di masa-masa yang akan datang itu Lazisnu MWC betul-betul dipercaya oleh masyarakat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.